Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar ketika kita melihat Bitcoin sekarang berada di area $39.000. Kemudian juga ada beberapa event dan data ekonomi yang menurut saya perlu kita waspadai untuk minggu depan yang pengen saya sampaikan juga untuk kalian semua. Diikuti juga tentunya kita bakalan bahas update soal price action dari Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,49 triliun dolar atau naik sekitar 2,21%. Di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna hijau, yang merah itu cuman BNB dan juga Tron. Sisanya mengalami kenaikan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 5,26% menuju 64,23 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan seperti biasanya, ketika kita masuk ke bulan yang baru teman-teman, awal bulan biasanya kita akan melihat data unemployment. Tapi sebelum itu, pada tanggal 5 Desember yang merupakan hari Selasa nanti, kita akan kedatangan data yang high impact kategorinya, yaitu adalah ISM Service PMI pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di tanggal 5 Desember. Tapi menurut saya ini kemungkinan tidak akan menghasilkan volatility yang terlalu berlebihan. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, kita menemukan baru ada lagi yang lumayan signifikan, itu di tanggal 7 Desember atau di hari Kamis, di mana pada hari itu kita akan mendapatkan data continuing jobless claim dan juga initial jobless claim pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk highlight utamanya minggu depan, kita akan melihat data unemployment rate dan juga non-farm payrolls, teman-teman. Ini akan menjadi satu event utama yang menurut saya bisa menghasilkan volatility yang lumayan kencang, yang akan kita lihat di tanggal 8 Desember 2023 atau hari Jumat nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk sementara ekspektasinya adalah unemployment rate itu stay di angka 3,9%, teman-teman. Nah, saya mempunyai opini apabila kita bisa melihat unemployment rate kembali mengalami kenaikan, alias mungkin nyentuh ke angka 4 atau 4,1%, harusnya kita bisa melihat reaksi positif dari market. Karena sekali lagi teman-teman, market sekarang expect bahwa The Fed bisa saja menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melihat progres yang sangat baik dari data inflasi dan juga data tingkat pengangguran beberapa waktu terakhir, di mana inflasi terus mengalami penurunan dan unemployment rate sudah start untuk mengalami kenaikan. Nah, yang tidak mau Fed lakukan adalah bertahan terlalu lama dengan rates yang terlalu tinggi dan kemudian justru menyebabkan unemployment rate itu naiknya tidak terkendali. Jadi nanti mereka kembali mempunyai masalah besar. Kalau kemarin masalah besarnya di inflasi, gitu kan, mereka sekarang sudah berhasil untuk menurunkan inflasinya lumayan signifikan, mereka nggak mau lagi, justru nanti unemployment rate yang menjadi masalah lagi. Sehingga mereka harus mengontrol, teman-teman, supaya inflasinya terus bisa stay di angka yang rendah, tetapi tidak mengorbankan unemployment rate terlalu parah. Kakek Paul selalu menyampaikan bahwa mereka mungkin bisa expect unemployment rate akan sedikit melemah, alias tingkat pengangguran mungkin akan meningkat. Tetapi mereka mau make sure bahwa peningkatannya tidak terlalu parah. Karena kalau sampai misalnya unemployment rate itu naik tidak terkendali, ya mereka justru mempunyai masalah yang baru. Inflasinya tertekan, tapi justru ekonomi di Amerika Serikat bakalan anjlok. Dibuktikan dengan tingkat pengangguran yang meningkat drastis, dan itu bisa menjadi masalah baru untuk The Fed. Jadi sekarang mereka sedang berada di dilema, teman-teman. Tentunya selalu berada di dilema sih selama beberapa waktu belakangan tentang keputusan apa yang mereka harus ambil berikutnya. Karena kalau misalnya mereka salah langkah, bisa aja masalah besar baru datang
Datangnya itu dari unemployment rate. Jadi, kalau misalnya kita bisa melihat unemployment rate itu start kembali mengalami peningkatan dari sini, maka itu harusnya bisa mempercepat lagi the Fed untuk berpikiran at least melakukan cut rates. Karena sekali lagi, mereka nggak mau unemployment rate itu naiknya tidak terkendali dan terlalu tinggi. Begitu ya. Jadi, itu adalah yang pertama, teman-teman. Beberapa event dan data ekonomi yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Dan kalau misalnya kita perhatikan dalam 24 jam terakhir, teman-teman, Bitcoin pada akhirnya kembali breakout dan nyampe ke area 39 ribuan. Dan itu tidak lain tidak bukan juga diakibatkan oleh short squeeze, teman-teman. Saya juga heran gitu ya, bahwa orang-orang itu tidak sabaran banget. Yang mau short ya, itu selalu mencoba untuk menebak topnya di sebelah mana. Sehingga di setiap local top, bukan local top ya, setiap kenaikan, kita melihat banyak sekali orang mencoba untuk short, short, dan short. Padahal belum ada sama sekali setup yang bisa diambil. Inilah kenapa saya sering remind ke teman-teman semua, kalaupun kalian mau short, katakanlah dari area yang tinggi, pastikan sudah ada setupnya terlebih dahulu. Itu pun harus berhati-hati karena kalian melawan momentum, gitu loh. Nah, kalau kalian lihat di 24 jam terakhir, walaupun pergerakannya dibilang signifikan banget, tidak teman-teman. Hanya dari kurang lebih 38.700-an ke 39.500-an. Tidak sampai $1.000. Tapi sudah berhasil meliquid kurang lebih 138 juta dolar. 81,99%-nya datang dari arah short. Jadi please teman-teman, kalau misalnya kalian memang mau short, kalian bukan misalnya trend trader, kalian mau yang counter trend, sebenarnya tidak ada yang menyalahkan gitu. Namanya juga traders gitu kan. Kalian boleh tipikal yang counter trend, kalian boleh yang ikutan tren, terserah yang mana aja. Tapi pastikan kalau misalnya kalian counter trend, kalian juga harus mengerti cara untuk mencari setup-nya seperti apa, cara untuk mengelola posisinya seperti apa, baru boleh gitu. Jangan sampai cara yang kalian pakai adalah setiap naik kalian short, setiap kali kalian naik kalian short. Karena kalian katakan ini harganya sudah tinggi kok, tidak mungkin naik terus. Nah, itu yang berbahaya. Kalau misalnya itu yang kalian lakukan, maka yang pasti akan berikutnya terjadi, kalian tidak mungkin akan tega cut loss. Kenapa? Kalian bilang, misalnya kemarin short di 35.000, gitu kan? Short. Kalian katakan, ini naik udah tinggi banget kok, nggak mungkin naik terus. Kalian short di situ. Naik lagi 37. Apakah kalian cut loss? Saya rasa tidak. Kalian pasti bilang, ini lebih tinggi dari kemarin lagi kok. Pasti persentase di mana ini bisa turun, sekarang lebih tinggi daripada kemarin. Maka, saya akan short lagi di sini. Jadi 35.000 sudah short, 37 bukannya cut loss, tapi short lagi. Naik lagi, 38. Oh, ini udah pasti bakalan turun nih kok. Short lagi. Naik lagi 39, bisa aja kalian short lagi. Ya, hoki-hoki kalau misalnya ternyata 39 merupakan local top dan kita drop. Ya, selamat. Tapi, kalau kalian terapkan hal itu, cepat atau lambat, kalian akan margin call. Dan itu saya bisa garansi ke kalian. Jadi please jangan kalian lakukan itu. Oke? Berikutnya teman-teman. Kita melihat Bitcoin sudah stay di angka 39.000. Sudah kenaikan kurang lebih 150% dari area bottom bear market awal tahun kemarin. Kita mungkin expect bahwa ada sebagian orang yang merasa harga Bitcoin sekarang sudah terlalu tinggi dan mungkin mau melakukan distribusi. Tetapi menariknya, jika kita melihat Bitcoin Exchange Reserve di semua exchange atau stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu bukannya mengalami kenaikan, tapi justru terus-menerus mengalami penurunan, teman-teman. Sekali lagi, ini terukur ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, dari bulan Juli tahun 2021, di mana pada saat itu kita masih mempunyai 2,8 juta Bitcoin di dalam exchange. Sekarang, teman-teman, kita hanya tersisa 2 juta, kemudian lebih 7.000 Bitcoin. 2.007.000 Bitcoin, 763 lagi yang tersisa. Jadi, ada penurunan kurang lebih 850-an ribu Bitcoin, kurang lebih. 850-an ribu Bitcoin dalam kurun waktu berapa tahun? 2021 hingga 2023, kurang lebih 2 tahun. 850 ribu. Kalian bisa hitung saja, kalau misalnya ini terus berlanjut, teman-teman, oke,
maka harusnya tidak sampai 1 dekade lagi gitu ya. Nggak sampai 1 dekade lagi, bisa saja stok Bitcoin yang berada di exchange itu sudah kecil banget angkanya. Dan kalian perlu tahu bahwa sekarang Bitcoin Spot ETF itu belum di-approve, oke, alias demand yang sangat besar itu belum datang. Ketika Spot Bitcoin ETF di-approve, maka akan ada demand yang besar kembali masuk ke Bitcoin, dan itu masuknya nggak cuma sekali, teman-teman. Itu bisa berkelanjutan masuknya. Mungkin setiap bulan akan ada yang membeli dari investor kelas institusi. Jadi bulanan. Dan kalian perlu tahu juga, teman-teman, bahwa stok Bitcoin sekali lagi sampai kapanpun tidak akan pernah melebihi 21 juta. Sudah fix, teman-teman, 21 juta. Ini sering saya ulang, tetapi mungkin bagi teman-teman sekalian itu sebagian mungkin ini hal yang sangat sepele. Tapi coba kalian pikirkan lagi, teman-teman. Dipikirkan benar-benar. Stok sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa mengubah 21 juta. Sedangkan demand selalu akan ada. What happened? Kira-kira saja. Harga pasti akan naik. Itu sudah sangat simpel, teman-teman. Maka sekarang, kalau misalnya teman-teman lihat di Twitter dan lain sebagainya, sebenarnya sudah tidak jarang orang-orang yang mengatakan bahwa kita-kita nih, yang beranggapan bahwa cycle top berikutnya ada di angka 100 sampai 150 ribu, itu terlalu nge-underestimate Bitcoin. Jadi menurut sebagian orang, dengan adanya beberapa hal yang bakalan terjadi selama beberapa tahun ke depan, spot Bitcoin ETF, halving, dan seterusnya, Bitcoin di cycle top berikutnya bisa saja sudah menyentuh di atas 250 ribu dolar. Ada yang sudah 300 ribu, ada yang bilang 400 ribu, ada yang bilang 500 ribu, ada yang sampai 1 juta dolar. Nah, itulah kenapa mungkin teman-teman dari sekarang juga harus mempersiapkan apabila memang skenario tersebut mempunyai chance untuk terjadi. Sehingga saya sampaikan, kalaupun teman-teman misalnya mau keluar, katakanlah nanti sudah di all time high baru, teman-teman mau jualan. Jualannya juga berkala, teman-teman. Jangan sampai kalian jualan misalnya baru nyentuh 70 ribu dolar, kalian jual semuanya. Menurut saya sangat disayangkan gitu loh. Penting kalian jual misalnya 15%, 15%, 15%, dan seterusnya gitu. Misalnya di angka 100 ribu kalian jual lagi, angka 120 ribu kalian jual lagi. Tergantung kalian sebenarnya seperti apa. Tapi ya, ini tergantung lagi ya. Kalau misalnya kalian memang merasa profit kalian sudah mampu untuk mengubah hidup kalian, oke, ya tidak ada salahnya kalian take profit, boleh-boleh saja. Tapi saya tetap menyarankan untuk at least menyisakan sedikit, teman-teman, portofolio kalian untuk moon back gitu. Kali-kali aja Bitcoin bisa bergerak jauh lebih tinggi daripada yang kita ekspektasikan, kalian at least masih mempunyai sedikit, oke, dalam bentuk Bitcoin. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Atau 15 minute deh, gitu ya. So, teman-teman, apa yang kita bahas di video kemarin adalah bahwa jika kita mampu melakukan breakout dari area potentially bull flag di sini, ini adalah mungkin bisa jadi teman-teman jadikan setup di sini, setup untuk long. Nah, jadi kalau misalnya kalian sempat masuk di sekitaran area di sini, selamat, harusnya sekarang kalian berada dalam keadaan cuan. Dan kalau kalian misalnya belum taking profit, at least menurut saya geserlah stop loss kalian ke arah entry. Itu adalah sudah cara paling aman untuk kalian hadapi situasi seperti ini. Karena teman-teman, oke, yang kita hadapi sekarang adalah merupakan major resistance berikutnya. 42.000 sampai 40.000 itu merupakan area major resistance. Dan kita sudah mendekati area tersebut. So, teman-teman yang mempunyai posisi long di sekitaran area di sini, please geserlah stop loss kalian ke arah entry. Dan kalau misalnya kalian yang belum sempat masuk ke posisi manapun, ya sekarang sekali lagi bukan saat yang baik untuk masuk. Ini masih cukup make sense untuk diambil, tapi kalau sekarang menurut saya terlalu tinggi untuk diambil.
Nah, lalu kalau misalnya kalian mau long lagi, harus di sebelah mana? Menurut saya, kalau misalnya mau long, itu kita sudah harus menunggu Bitcoin untuk breakout di atas 42.000, consolidate, dan ini baru kalian start kembali masuk. Menargetkan ke sekitaran area 48 sampai 50.000 dolar. Ini adalah next, kalau misalnya teman-teman bisa dapatkan setup ini. Tapi untuk sekarang, saya tidak menyarankan teman-teman untuk kembali masuk ke long, kecuali kalian yang sudah masuk kemarin. Sesimpel itu. Karena kita nggak tahu nih, apakah dari sini bulls itu masih mempunyai cadangan amunisi untuk terus menggempur dan break di atas area resistance tersebut. Dan kalau kita terkoreksi dari sini, itu bisa aja koreksi yang cukup dalam, teman-teman. Sehingga kita harus mengantisipasi hal ini terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya ke saya sebagai seorang traders, ya harus objektif melihat chart, teman-teman. Artinya apa? Ini saya pakai chart yang lebih bersih deh, biar lebih gampang jelasinnya. Saya harus objektif sebagai seorang traders. Walaupun saya merupakan investor jangka panjang di Bitcoin, tetapi kalau misalnya saya ambil dari kacamata traders, maka lebih make sense sebenarnya saya menunggu setup untuk short di sekitaran area di sini daripada long. Kenapa? Karena kita berada dekat di area major resistance time frame daily. Nah, sekali lagi, walaupun kita menunggu setup untuk short, tapi bukan berarti tanpa ada setup kita akan masuk ya teman-teman. Oke, walaupun kita dekat major resistance, bukan berarti kita langsung akan tekan yang namanya sell. Karena Bitcoin bisa saja mengejutkan dan kemudian langsung breakout tanpa ada halangan sama sekali. Nah, tetapi jika kita memang mendapatkan ada indikasi bahwa kita ada mendapatkan reversal pattern dari sekitaran area di sini, katakanlah ada head and shoulder, katakanlah ada double top, atau triple top, ini menurut saya cukup worth it untuk dicoba ambil. Kenapa teman-teman? Ya simple, bahwa alasannya adalah kita sedang berada di area major resistance. Buktinya mana? Oke, kita coba lihat. Buktinya kita bisa lihat dari tahun 2021 kemarin. Nyampe di sini kita mendapatkan rejection besar. Nyampe di sini kita dapatkan rejection sebelum pada akhirnya breakout. Nyampe di sini ada rejection, 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 support, support, dan kemudian kalian bisa lihat lagi seterusnya. Sini juga masih di respect, di respect, di respect. Jadi memang ini adalah area yang sangat krusial teman-teman, merupakan major resistance harusnya. So, kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan ada short setup di sini, ini mungkin bukan untuk scalping ya, tapi jatuhnya lebih ke swing, gitu ya. Ini mungkin worth it untuk diambil. Tetapi, teman-teman, perlu ada setup terlebih dahulu sebelum kita masuk ke short, teman-teman. Jadi, untuk sementara, kita baru mendekati, tapi kalau kita sudah berada di area kotak ungu di sini, teman-teman, kalau misalnya ada indikasi apapun yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang lumayan dalam, maka itu akan saya ambil. Satu-satunya senario yang bisa menginvalidasi senario di mana saya akan mengambil peluang untuk short adalah jika kita mendapatkan ada push, konsolidasi, push, konsolidasi, push. Ini akan menginvalidasi senario saya. Artinya kalau kita sudah closing beberapa hari di atas area 42.000, saya tidak akan lagi mencari peluang untuk short. Dan justru akan flip mungkin ke arah bullish dan kembali mencari peluang untuk long. Oke? Nah, pasti ada yang mengatakan bahwa berarti menurut Kokoh habis ini kita akan koreksi dalam. Teman-teman, saya tidak mengatakan hal tersebut. Saya hanya bilang bahwa secara objektif, kalau kita lihat chart, kita mendekati area major resistance. So, kita harus expect pasti akan ada sellers yang menunggu di sekitaran area di sini. So, dengan adanya pengetahuan kita terhadap hal tersebut, maka saya bisa mengatakan bahwa ada probabilitas bahwa kita akan mendapatkan koreksi ketika menyentuh ke area ini.
Sehingga ini yang pengen saya manfaatkan, teman-teman, koreksi tersebut. Kalau kita lihat dari time frame daily, koreksi yang lumayan dalam itu bisa menghasilkan gains yang lumayan. Bisa aja dari 40.000 kita nyampe lagi ke katakanlah sekitaran area 36 atau 35.000. Lumayan banget, terutama kalau kalian menggunakan leverage. Dan itu adalah kalau saya ambil dari kacamata traders. Kalau saya sebagai investor ya tentunya pengen kita naik terus-menerus tanpa ada koreksi, tapi that's not how market works, teman-teman. Pasti kita akan mendapatkan koreksi antara dari sini atau kita mampu breakout dan kemudian consolidate. Nah, kedua senario ini menghasilkan setup yang berbeda. Kalau kita baru mendapatkan koreksi setelah breakout di atas area 42.000, ini adalah berarti peluang bagi kita untuk kembali long. Tapi kalau kita mendapatkan ada potensial reversal pattern di sekitaran area di sini, ini adalah peluang bagi kita untuk masuk untuk menargetkan koreksi di sini sebelum pada akhirnya mungkin kita akan kembali breakout ke atas. Oke, jadi untuk sementara, bagi teman-teman yang belum masuk ke setup apapun, please tunggulah clue berikutnya datang dari Bitcoin. Untuk kalian yang sudah sempat masuk ke long dari sekitaran area di sini, ya, geserlah stop loss kalian ke area entry untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat bahwa kita sekarang berada di hari Minggu, otomatis volume perdagangan kemungkinan tidak akan terlalu tinggi dan tidak worth it untuk kita ambil setup baru. Jadi tunggu dulu clue berikutnya nanti dari market, dari Bitcoin, kira-kira pengennya seperti apa, baru nanti kita ambil lagi setup berikutnya. Oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.